nama Sunan Derajat sendiri itu di dalam Babat Cirebon dan Purwaka Carubanagari disebutkan pemberian gelar dari Raja Cirebon Sri Mangana, Pangeran Derajat. Itu gelar resmi. Jadi nama Derajat itu dari Cirebon, bukan sebutan orang biasa, tapi dari Cirebon. Ya, silakan itu nanti dicari di data. Itu nanti Purwaka Carubanagari menyebutkan itu, penganugerahan gelar itu. Ya. Kenapa? Karena Sunan Derajat itu, Raden Kosim itu belajarnya di Cirebon kepada Sunan Gunung Jati. Bahkan di situ disebutkan pertama kali Sunan Derajat menikah itu dengan Dewi Sufia namanya. Itu putrinya Sunan Gunung Jati. Baru setelah itu ke daerah sini, ya, menikah dengan putrinya Mbah Mayang Madu. Ya. Saderenge nglajengaken video sak candhaipun, ampun kata lumpen, panjenengan kula aturi like, komen, share, uga subscribe. Salam budaya, Rahayu. Sunan Derajat adalah salah satu sunan dari 9 Sunan Wali Songo. Nama kecilnya adalah Raden Kosim, kemudian mendapat gelar Raden Syarifuddin. Sunan Derajat diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi. Dia adalah putra dari Sunan Ampel yang terkenal karena kecerdasannya, dan ia merupakan saudara dari Sunan Bonang. Setelah menguasai ajaran Islam, ia menyebarkan agama Islam di Desa Derajat sebagai tanah perdikan di Kecamatan Paciran. Di sana ia mendirikan pesantren Dalem Dhuwur. Tempat ini diberikan oleh Kerajaan Demak. Ia diberi gelar Sunan Mayang Madu oleh Raden Patah pada tahun 1442 atau 1520 Masehi. Di Desa Derajat, wilayah Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, sebagai pusat kegiatan dakwahnya. Ia memegang kendali keperajaan di wilayah Perdikan Derajat sebagai otonom Kerajaan Demak selama 36 tahun. Sebagai wali penyebar Islam yang terkenal dengan berjiwa sosial, sangat memperhatikan nasib kaum fakir miskin. Ia terlebih dahulu mengusahakan kesejahteraan sosial, baru memberikan pemahaman tentang ajaran Islam.
Dalam sejarahnya, Sunan Derajat juga dikenal sebagai seorang wali pencipta tembang mocopat, yakni pangkur. Ada disebutkan bahwa Raden Patah sebagai Sultan Demak itu pernah mengeluarkan tanah perdikan, memberikan tanah perdikan kepada seorang penguasa di Jelak, namanya Jelak. Jelak itu wilayah pantai. Disebutkan nama itu Sunan Mayang Madu. Ada itu datanya. Yang Sunan kan Sunan Derajat. Jadi sebutan Sunan Mayang Madu itu adalah untuk Sunan Derajat. Saya mengira tidak seperti itu. Ya. Kalau memberikan hadiah tanah perdikan kepada seseorang dan diberi gelar Sunan Mayang Madu, orang ini berarti bukan Sunan Derajat. Kenapa? Sunan Derajat itu adik iparnya Raden Patah. Ya. Jadi Mbak Yunya Sunan Derajat itu istrinya Raden Patah. Untuk apa Raden Patah memberikan tanah perdikan dan memberi gelar Sunan Mayang Madu itu daerah Jelak? Ya. Jadi sebelum itu saya kira beliau Sunan juga sebetulnya, tapi karena tidak tahu. Nama Sunan Derajat sendiri itu di dalam Babat Cirebon dan Purwaka Carubanagari disebutkan pemberian gelar dari Raja Cirebon Sri Mangana, Pangeran Derajat. Itu gelar resmi. Jadi nama Derajat itu dari Cirebon, bukan sebutan orang biasa, tapi dari Cirebon. Purwaka Carubanagari menyebutkan itu, penganugerahan gelar itu. Ya. Kenapa? Karena Sunan Derajat itu, Raden Kosim itu belajarnya di Cirebon kepada Sunan Gunung Jati. Bahkan di situ disebutkan pertama kali Sunan Derajat menikah itu dengan Dewi Sufia namanya. Itu putrinya Sunan Gunung Jati. Baru setelah itu ke daerah sini, ya, menikah dengan putrinya Mbah Mayang Madu, ya, yang namanya disebut Kinanti. Ya, itu dalam catatan seperti itu. Setelah itu menikah lagi Sunan Derajat ini dengan putrinya Adipati Kediri Surya Dilaga, ya, namanya Dewi Tondroskar.
banyak orang yang meragukan ini. Ya. Bener nggak? Ya. Kenapa? Kediri kan di daerah Hindu, belum Islam. Tetapi kalau dia cermat, orang yang membaca sejarah akan mengetahui bahwa benar mertuanya Sunan Derajat salah satunya adalah Bupati Kediri.